ngelamar seorang cewek, sebelum kita datang ke calon mertua, lobi dulu ke langit pemilik hati mertua. Minta kepada Allah yang menggenggam hati. Begitu di depan pintu pagar, la haula wala quwata illa billah, la haula, sampai 100 kali. Kenapa 100 kali? Sampai yakin banget ya Allah lah yang menentukan hati seseorang hamba. Bisa dibolak-balik. Bisa jadi awalnya si calon mertua ini udah punya calon sendiri buat anak yang perempuannya. Akhirnya orang tua calon mertua tadi yang udah punya rasa srek kepada yang lain tiba-tiba berubah pas ngelihat kita. Wah, ini nih calon menantu saya nih. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita. Hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari itu artinya adalah apa hal yang akan Allah tunjukkan setelah ini. Tunggulah kejutan dari Allah, sesuatu yang baik sesudah ini. Dan orang yang ahli hikmah adalah orang yang paling sabar untuk menunggu kejutan itu. Ini orang yang ahli hikmah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Orang yang paling sabar menunggu, apa sih yang Allah rencanakan di balik ini? Apa sih kebaikan yang Allah pengen ngasih di balik ini? Apa sih kejutan yang sedang Allah sediakan untuk saya di balik ini? Siapa orang yang Allah kasih hikmah, berarti dia telah diberikan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Artinya apa? Dia tuh lebih beruntung daripada Raja Dubai, lebih beruntung daripada Raja Abu Dhabi, lebih beruntung daripada Raja Saudi, raja kerajaan manapun di muka bumi, dia lebih beruntung. Makanya orang yang udah Allah kasih hikmah, dia menjadi orang yang paling bersyukur. Sesuatu tidak disebut pelajaran kalau sekedar kita mendengar lalu menjadi tahu. Dan itu namanya wawasan. Sesuatu baru disebut menjadi hikmah, menjadi pelajaran ketika dia membentuk rasa. Bukan hanya ketika dihafal atau sekedar diketahui. Itu belum menjadi ilmu. Kalau sekedar dihafal dan diketahui saja, maka orang yang tidak beriman juga bisa melakukannya. Tapi tidak merubah rasa apapun di hati mereka, di dalam perasaan mereka. Sedangkan tujuan Allah mengangkat kisah-kisah di dalam Al-Quran dan Nabi menyampaikannya di dalam sunnah, baik kisah beliau sendiri dalam bentuk adegan-adegan sirah maupun kisah-kisah sebelumnya dalam bentuk hadis-hadis yang panjang. Tujuannya apa? Supaya membentuk rasa di dalam diri kita. Rasa apa? Banyak. Di antara rasanya misalnya rasa suka dan tidak suka. Minimal banget rasa respect ataupun ngefans sama tokoh-tokoh soleh yang ada di sini. La ta'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia nggak gampang putus asa ketika punya masalah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Gak ada yang bisa benar-benar total, gak ada yang bisa benar-benar abadi, itu gak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah, terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat, ya Allah, ketika kami akan terjatuh. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Temani kami, ya Allah.